Itu yang pertama. Kedua, Ya, komunikasi dengan para pihak. Ini menurut saya ya, penting sekali, termasuk yang kami lakukan yaitu tripartit dengan Bawaslu dan DKPP. Apa itu tripartit? Sebenarnya orientasinya adalah menyamakan pemahaman atau ketika kita melakukan atau mengambil kebijakan, paling tidak sesama penyelenggara ini kita koordinasikan. Ini KPU mau mengambil langkah ini karena ada kekosongan aturan ini dan seterusnya. Kenapa begini dan seterusnya. Kadang di situ ada dinamika. Bawaslunya nggak setuju atau KPU-nya apa DKP-nya menyarankan apa dan seterusnya. Komunikasi termasuk dengan para pihak. Saya kira kalaupun kita menyampaikan sikap lembaga yang kemudian tidak disetujui para pihak, tapi kita bisa mengkomunikasikan itu dalam bentuk yang apa tidak mengagetkan gitu loh. Ujuk-ujuk, nah itu kan kemudian bisa membuat orang shock. Nah kita jelaskan ya. dulu ini ada situasi aturannya. Kami KPU nggak bisa melangkah-langkah ke sana kecuali harus mengambil langkah ini. Itu dalam pengalaman kami, pengalaman saya sangat penting. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyongsong Pilkada serentak 2024 dengan mewawancarai baik para kandidat, para tokoh partai politik, para pengamat, maupun penyelenggara untuk membantu masyarakat, warga, pemilih di dalam menentukan keputusan dan menentukan pilihannya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh yang sangat strategis di dalam pilkada, yaitu Bapak Muhammad Afifuddin, STHI, MSc. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI. Apa kabar Pak Afifuddin? Alhamdulillah sehat, Mas. Saya panggil Mas saja ya biar semakin muda kan. Iya, iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Nah, Pak Afifuddin ini lahir di Sidoarjo 1 Februari 1980, Ya, menyelesaikan S1 di UIN Syarif Hidayatullah, S2 di UI, ya. kemudian mengawali karir di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN Syarif Hidayatullah dan menjadi dosen di situ. Pernah menjadi anggota Bawaslu RI, menjadi anggota KPU RI sejak 2022 dan saat ini menjabat sebagai Ketua KPU. Nah, supaya lebih jelas, walaupun singkat, mungkin Pak Afifuddin bisa bercerita perjalanan karirnya yang akhirnya membawa menjadi Ketua KPU Republik Indonesia, sebuah lembaga demokrasi yang sangat strategis di negeri ini. Silakan Pak Afifuddin. Baik, Mas Bambang Sadono ya. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di forum ini. Tentu ini forum yang baik untuk sharing. Kedua, saya akan coba bercerita tentang pengalaman kepemiluan ya. Sebenarnya saya menggeluti pemilu itu sejak 99, sejak jadi Ya, pemantau di tingkat TPS. Jadi dulu pertama masuk kuliah 98 saat ya, ada demonstrasi besar-besaran di Jakarta, saya baru kuliah. ya,
99 ada pemilu pertama pasca Orde Baru. Nah, itu jadi relawan pemantauan di TBS. Kita nggak tahu jalan hidup setelah itu, semakin ke sini sambil kuliah, sambil beraktivitas di organisasi, kemudian jadi ketua BEM, jadi presiden mahasiswa juga saya waktu itu, Nah, dipilih lewat pemilu juga, lewat sistem partai juga di kampusnya gitu. Terus saya juga menjadi aktivis jaringan pendidikan pemilu untuk rakyat yang memang aktivitasnya melakukan pendidikan pemilih, pemantauan dan sejenisnya, sampai kemudian jadi koordinator nasional JPBR untuk memantau pemilu 2014. Nah, setelah itu 2017 saya mendaftarkan di Bawaslu, singkatnya saya jadi anggota Bawaslu, waktu itu menjadi satu-satunya orang non latar belakang hukum di Bawaslu. hmm, Bareng Mas ya, Abhan, Pak Frid, ya, Pak Bagja yang sekarang Ketua Bawaslu, dan Bu Dewi. Nah, setelah itu tahun 2022, waktu pendaftaran KPU kemarin, saya sempat berpikir ini daftar KPU lagi atau Bawaslu. Akhirnya saya mengambil keputusan daftar KPU. Alhamdulillah Mas, terpilih ya. jadi KPU. Dan kemudian ada situasi yang paling akhir sekarang ya, sejak sebulanan yang lalu lah, sebulan setengah saya jadi apa ya, sebenarnya jadi diamanahi situasi yang sulit lah ini. Iya, Apa menahkodai bareng-bareng dengan iya, teman-teman komisioner yang lain jadi iya, Ketua KPU Republik Indonesia. Singkatnya iya, begitu kira-kira kalau iya, jadi beraktivitas iya. kepemiluan. Baik, Pak Afifuddin, eh, menerima amanah sebagai Ketua KPU RI dalam situasi yang agak tidak normal. Ya, Apa ini kesan Pak Afifuddin dan apa maknanya eh, untuk berada di posisi sentral di ya, dalam penyelenggaraan demokrasi yang sekarang sedang menjadi apa ya sorotan dan perhatian yang luar biasa dari ya. masyarakat. Yang pertama, dalam situasi normal saja menjadi KPU komisioner itu sudah apa dicurigai, diperhatikan dan ya diatensi orang lah. Artinya kita melakukan kerjaan secara benar itu orang juga belum tentu semuanya juga percaya, apalagi tidak benar. Itu dalam situasi normal. Apalagi dalam situasi tidak normal, Ya, ya ibarat kapal yang sedang berlayar, ombaknya sedang tinggi. Nah, ya, ombak tinggi ini kan butuh nahkoda yang bisa kemudian ya, menyesuaikan apakah melawan angin kencangnya ya, atau mengayun di antara angin kencangnya, bagaimana agar kapal ini tidak karam gitu. Yang pasti sesaat 1 kali 24 jam pasca situasi putusan DKPP, kami ini kompak berkumpul karena amanat di aturan kita harus ada PLT dulu, itu kita tempuh. ya, Karena kita kompak jadi ringan, jadi langsung kita ambil situasi transisi ini. Ya, kalau secara fisik langsung susah tidur mungkin begitu. ya. Karena luar biasa, termasuk juga dampak-dampak ke media sosial pribadi kita. Ya, Ya, kita harus juga akui keluarga kayak saya ini kan orang kampung, asal dari Sidoarjo, saudara-saudara saya di rumah juga ya ngapain sih mau jadi KPU kita kita juga kalau lihat berita jadi deg-degan gitu. Jadi ini manusiawi iya, saja sehingga iya, situasinya ya kita hadapi. Yang penting kalau di dalamnya kompak, insya Allah bisa kita lalui, dan 1 bulan setengah ini kita kemudian dihadapkan pada situasi-situasi yang luar biasa karena memang tahapannya kita sedang menyiapkan tahapan
pilkada, terutama di tahapan pencalonan, salah satu tahapan krusial yang apalagi berita-berita kemarin luar biasa yang Ya, itu sampai sekarang juga masih meriah. Ini saat ini di ya. depan kantor jalanan sedang ditutup ini, Mas. Lagi ada rencana unjuk rasa kayaknya, jadi jalanan di depan kantor KPU sedang ditutup. Iya. Baik, kelihatannya memang persoalan trust ini menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh KPU sekarang. Ya, Dan ada juga yang mengatakan bahwa kerumitan pilkada itu akan lebih rumit dibandingkan dengan pileg maupun pilpres karena ya. begitu banyaknya pihak yang berkepentingan. Nah, bagaimana strategi KPU menghadapi situasi semacam ini dan tetap menjaga supaya trust masyarakat itu kuat? Tadi benar aja dicurigai, apalagi kalau nggak benar. Ya, saya setuju bahwa trust publik, kepercayaan terhadap KPU ini modal utama sebenarnya. Saya sering menganalogikan begini, kalau trust publik tinggi, istilahnya kita menjalankan tugas ini salah-salah dikit ini Ya, dimaklumi. Tapi kalau trust publiknya sudah sangat rendah, kita benar 100% dianggap salah gitu. Nah, dalam situasi pilkada yang memang belum pernah dalam sejarah, dalam sehari yang sama serentak seperti sekarang, kalau dari sisi beban yang ditanggung, sebenarnya terdistribusi lebih enak. ya, Artinya provinsi bertanggung jawab untuk pilgub dan juga mengkoordinir pilkada bupati wali kota dan seterusnya. Kami bertanggung jawab utama saja mengatur regulasi dan seterusnya. Kerumitan legislatif tidak ada, orang yang bakal dipilih juga tidak sebanyak legislatif. Tapi yang menjadi titik singgung biasanya soal gesekan calon di masing-masing titik daerah yang itu kemudian sangat macam-macam variasinya. ya, Satu daerah dengan daerah lain dan misalnya ada kecenderungan situasi keamanan yang meningkat. Kalau dulu misalnya di provinsi A ini ada kecenderungan masalah keamanan yang rawan, maka kita bisa minta tolong polisian untuk mengirimkan keamanan dari provinsi lain, misalnya begitu. Sekarang kan semua fokus di daerahnya masing-masing. ya, Itu dari sisi pengamanan. Dari ya, sisi kami sebenarnya kami menyiapkan semacam mitigasi tahapan atau resiko tahapan yang paling banyak disoal. Salah satunya pencalonan. Akhirnya hmm, kejadian kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi yang ya, kemudian hari-hari ini banyak aksi-aksi yang kemudian itu semua memeriahkan hanya sekitar H-6, H-5 menuju pendaftaran calon tanggal 27 besok. Nah, ini kerja keras juga buat kita semua di KPU ya, untuk kemudian menyikapi, kemudian mengikuti semua perbincangan dan bagaimana memasukkannya dalam norma-norma yang sebagaimana kita pedomani, putusan MK bagaimana, kemudian PKPU kita bagaimana dan seterusnya. Jadi pada intinya kita semua apa KPU ini ya dalam istilah saya kan kadang-kadang kemarin ada putusan Mahkamah Agung sebelumnya soal usia, ya, dihitungnya ya, pelantikan. Kita tidak ya, lanjut sesuaikan. Baru kita tidak lanjut ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kita tidak ya, lanjut lagi. Jadi artinya ya apapun yang kemudian berkontribusi terhadap pengaturan tahapan pemilu, pilkada, itu kita eksekusi. Cuman kadang-kadang pertimbangan waktu dan lain-lain itu kita menuju ke ideal nggak idealnya akhirnya. Nah kami ini jadi pihak yang kemudian di tengah itu harus mengeksekusi semua putusan lembaga peradilan, sementara kita butuh percepatan dan seterusnya, dan tahapan tidak bisa kita tunda begitu.
Ya. Baik, Pak Afifuddin, yang sekarang sangat ditunggu oleh masyarakat adalah sikap KPU. Iya, Walaupun mungkin sudah jelas sikapnya, tapi mungkin perlu iya. dinyatakan. Apakah KPU akan mengikuti keputusan MK atau sekarang sedang menjadi kontroversi kemungkinan DPR Ya, mempunyai keputusan yang lain? ya. Ya kalau sikap kita sejak dibacakan itu kan kita sudah menyampaikan malam harinya bahwa kita Ya, mengikuti ya, putusan itu. Kemudian tentu penormaannya berjalan dan besoknya kita langsung bersurat ya, ke Komisi 2 sebagai pihak yang kita mintakan konsultasi. Nah tentu norma-norma ini kita adopsi, kita masukkan ke dalam PKPU 8, PKPU pencalonan kita karena pendaftaran sudah tanggal 27. Ya, ya kan kita sudah mengirim juga draft revisinya dan terjadwal konsultasi itu hari Senin. Dan pokok intinya kan yang penting aturan itu dipakai saat pendaftaran 27 sampai 29. Insya Allah kalau semuanya lancar pasti kita bisa gunakan dan kita adopsi. Kami dalam posisi yang juga mengkomunikasikan baik formal maupun informal, surat juga langsung kita kirimkan kok ke teman-teman di Komisi 2. Insya Allah berjalan sesuai dengan rencana lah. Jauh sebelum keramaian ya, kemarin terjadi, sikap kita juga sudah begitu sebenarnya, yang sebagaimana kita ya. sampaikan di media. Ye. Ya, baik. Jadi untuk dua hal ya yang dimintakan konfirmasi Ya, KPU itu, pertama mengenai penentuan batas usia ya, itu sejak pendaftaran atau pelantikan. ya, Kemudian yang ya, kedua, apakah secara otomatis bahwa persyaratan pencalonan itu menggunakan keputusan MK terbaru. ya, ya. Itu yang kita kita sampaikan nanti, termasuk juga putusan MK yang lain yang mengatur kampanye di kampus kan dibolehkan asal ada Hmm, izin dari ya, pengelola kampus dan seterusnya. Ada beberapa ya, putusan yang memang kita ya, juga sudah ajukan. Sebenarnya tidak hanya apa aturan terkait pencalonan yang mau katakanlah menyesuaikan dengan putusan MK, tapi juga ada pengadaan logistik, ada kampanye dan seterusnya juga akan dibahas rencananya begitu, Mas. ya. Baik. Kemudian yang kelihatannya akan apa ya banyak berdampak di daerah-daerah di lapangan adalah keputusan persyaratan pencalonan sehingga memungkinkan calon-calon yang akan lebih banyak. Nah, ini menurut antisipasi KPU seperti apa dampaknya itu? Ya, mungkin secara teknis kami akan menerima potensi calon yang lebih banyak. Tapi Ya, secara hitung-hitungan kan situasi ini kan memang sangat mepet ya dengan ya, tahapan pendaftaran. Ya orang ya, juga butuh waktu untuk konsolidasi dan seterusnya. Tapi kami tidak mengatur itu. Tapi kira-kira beginilah kalau idealnya dalam hal apa pertandingan sudah dimulai itu hitungan saya dalam kurun waktu tertentu kita bisa hitung sebenarnya biar ada persiapan kalau ada perubahan signifikan di saat tahapan sudah berjalan ini harusnya atau idealnya memang aturan sudah fix gitu loh baik peserta ya, maupun penyelenggaranya jadi enak. Jadi dari ya, sisi kami kan tentu itu saja. Kalau potensi orang bisa mencalonkan lebih mudah atau lebih banyak orang bisa mencalonkan, posisinya kami lebih siap untuk menerima bakal calon mendaftar, mengecek berkas-berkasnya dan seterusnya nanti juga lebih banyak. Tapi dari sisi yang lain, kita kan juga butuh kesiapan, persiapan dan konsolidasi para peserta pemilu ini, pilkada ini. ya, Bagaimana membangun ya. koalisi, ya Ya. kira-kira kan butuh waktu sejumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, seminggu untuk menghitung. Iya, ya. Nah, Pak Afifuddin ya, untuk tegasnya itu partai-partai yang akan mencalonkan itu masih bisa menggunakan ketentuan yang lama, yaitu berdasarkan apa kursi di DPRD atau menggunakan gabungan, pakai yang lama ya boleh, pakai hitungan jumlah suara yang diperoleh juga boleh,
atau dua-duanya digunakan? Nah, ini yang sebenarnya kan yang lama kan sudah diadopsi semua dalam PKPU kita. Nah, yang baru Ya, ini kan putusan MK ini yang besok akan kita masukkan. Nah, formulanya seperti apa detailnya ini yang mau kita bahas di Komisi 2. Tapi pada intinya semangatnya kan putusan Mahkamah Konstitusi juga masuk begitu. Jadi ya, karena tidak ada aturan baru lainnya selain putusan Mahkamah Konstitusi, maka yang ada dalam aturan yang sudah itu tetap kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu di apa kutip untuk dimasukkan sebagai pedoman untuk jalur yang bisa mencalonkan diri menjadi calon peserta pemilu gitu Mas. ya, baik. Kalau yang menggunakan kursi DPRD sudah jelas. Ya, Tapi nanti yang menggunakan hitung-hitungan gabungan ya, suara yang menggunakan itu nanti mungkin secara teknis akan membutuhkan apa ya konsentrasi tersendiri yang ya, ya, menimbulkan betul. perbedaan pendapat itu. Nah, Ya, semua ini sudah diantisipasi oleh KPU, Pak udah Muhyiddin, Mas, ya. udah bahkan draftnya udah kita buat juga. Tinggal yang namanya forum kan pasti kita bahas bersama lah intinya gitu. Kenapa ini kita Iya, lakukan? Karena dulu kan kami nggak sempat konsultasi, bukan nggak sempat sih ada situasi yang juga para pihak sangat sibuk sehingga waktunya nggak ketemu. Tahapan pendaftaran sudah masuk, langsung kami jalankan. Dalam pemahaman kami juga tidak harus ada yang dirubah gitu. Akhirnya iya, kan namanya pemilu ini kan kira-kira beginilah. KPU ini ngurusi pemilu orang bertanding, yang menang iya. belum tentu belain KPU, yang kalah nyalain KPU. Nah, nah situasinya saat itu kami disoal oleh yang tidak setuju dengan pemberlakuan putusan 90 waktu itu. Karena Ya, tidak konsul, tidak merubah PKPU. Nah, ketika ya, di DKPP kami diberikan peringatan keras dan keras terakhir untuk ya, ketua. ya, Artinya kan ya, belajar dari masa lalu, trayek yang ya, dulu kami tempuh itu sudah dianggap salah gitu. Kalau itu ya, kami lakukan dianggap salah lagi. Nah, maka kita ya, selagi ada waktu kan masih ada waktu ya, ini kita masih bisa ya, tempuh dan komunikasi informal dan formalnya sudah ya. dilakukan. Hari Senin akan kita lakukan forum itu. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Iya, Pak Habibudin menyinggung DKPP. Jadi KPU ini apa ya banyak pihak yang harus diperhatikan. DPR harus diperhatikan, partai-partai politik harus diperhatikan, masyarakat publik harus Oke. diperhatikan, DKPP harus diperhatikan. Nah, apa yang diantisipasi atau menjadi eh, arahan pedoman KPU kepada seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia karena eh, rumitnya permasalahan ini juga mungkin Ya. akan lebih berat Iya. dari apa ya pemilu-pemilu yang lain yang dulu pernah menimbulkan masalah-masalah termasuk apa tingkat Iya. korban yang tinggi pada waktu itu. Nah, apa antisipasinya, Pak? Sebenarnya antisipasi yang paling normatif itu ya menjalankan apa tahapan sesuai dengan aturan. Itu normatifnya. Nah, penerjemahnya bagaimana? Menurut saya, teman-teman penyelenggara ini harus membangun hubungan yang baik, hubungan dekat. Jadi kalimat yang sering dipakai membangun atau menjaga jarak dengan dengan peserta pemilu Ya, itu tidak tepat. ya, Menjaga jarak itu kesannya menjauh. Jadi yang baik itu menurut saya menjaga hubungan baik saja. Kalau dengan partai A 5 senti, partai B, C, D, E juga 5 senti. Nggak mungkin kita ini panitia penyelenggaranya nggak punya hubungan baik dengan peserta. ya, Jadi ya berbaik-baik saja. Kayak saya misalnya dengan semua elo partai ada grup, mereka bisa kapanpun ke ruangan saya sebelum pleno-pleno
di ruang utama selalu ngopi, selalu ngobrol dalam banyak hal. Sebelum ada rapat-rapat resmi kita infokan ada perkembangan informasi ini dan itu. Itu yang pertama. Kedua, Ya, komunikasi dengan para pihak. Ini menurut saya ya, penting sekali, termasuk yang kami lakukan yaitu tripartit dengan Bawaslu dan DKPP. Apa itu tripartit? Sebenarnya orientasinya adalah menyamakan pemahaman atau ketika kita melakukan atau mengambil kebijakan, paling tidak sesama penyelenggara ini kita koordinasikan. Ini KPU mau mengambil langkah ini karena ada kekosongan aturan ini dan seterusnya. Kenapa begini dan seterusnya. Kadang di situ ada dinamika. Bawaslunya nggak setuju atau KPU-nya DKP-nya menyarankan apa dan seterusnya. Komunikasi termasuk dengan para pihak. Saya kira kalaupun kita menyampaikan sikap lembaga yang kemudian tidak disetujui para pihak, tapi kita bisa mengkomunikasikan itu dalam bentuk yang tidak mengagetkan gitu loh. Ujuk-ujuk, nah itu kan kemudian bisa membuat orang shock. Nah kita jelaskan ya, dulu ini ada situasi aturannya, kami KPU nggak bisa melangkah-langkah ke sana kecuali harus mengambil langkah ini. Itu dalam pengalaman kami, pengalaman saya sangat penting untuk ya, kemudian melandaikan dan kami ini kan mengelola bahasa ininya situasi konflik ya, mengelola ya, kepanasan situasi perlombaan. Tidak boleh juga pilkada pemilu ini adem-adem, nggak sesuai dengan fitrahnya. Tapi jangan ya, sampai panasnya ketinggian. Maka harus ada ya, mekanisme kontrol, kalau dalam istilah teman-teman kepolisian itu kan cooling system. Nah, ini yang harus ya, kita antisipasi. Salah satunya menurut saya komunikasi, banyak ngobrol, banyak koordinasi informal, formal dan dalam koridor menaati aturan tersebut. Maka yang saya ya, lakukan ini Mas, misalnya saya sering datang ke Bawaslu, saya sering datang ke DKPP, di kantor ataupun di luar ketika ada acara di luar kota, kita upayakan apakah ngopi, apakah makan untuk kemudian saling ngobrol di luar forum-forum resmi. Karena ya, di situ biasanya kita bisa lebih fleksibel untuk menyampaikan hal-hal yang bisa jadi kalau di forum resmi akan terbatas gitu forum waktu dan seterusnya. Nah, ini secara ya, secara prakteknya ya. Jadi ya aturan dilakukan, membangun hubungan baik dengan semua pihak stakeholder itu dilakukan. Maka yang kita dorong untuk pelaksanaan pilkada ini kan bersama semua pihak. Karena KPU ini kan nggak mungkin juga. Pekerjaan ini kita lakukan sendiri bersama aja belum tentu beres, apalagi sendirian. Kami ini kalau hitungan saya ini kan setiap hari misalnya itu hitungan pulang selalu hampir selalu di atas jam 11 malam, bisa jam 12 atau macam jam 9 udah di kantor. Teman-teman di daerah juga pasti sekarang lagi padat banget. Nah, pasti kan sosialisasi butuh partner dan seterusnya ini butuh energi semua pihak lah intinya gitu Mas. Lahir di Semarang, 1 Maret 1978. Yoyok Sukawi merupakan CEO dari PSIS Semarang dan juga anggota DPR RI periode 2019-2024. Dengan misi ingin mengembalikan prioritas pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur ke titahnya agar masyarakat sejahtera. Yoyok Sukawi akan maju sebagai calon wali kota Semarang periode 2024 hingga 2029. Semarang maju. Koalisi Semarang maju. Yoyok Sukawi. Terima kasih. ya. Nah, baik, pekerjaan luar biasa, tantangan luar biasa, tetapi juga insan KPU ini diawasi tindakannya secara personal. Bahkan kasus-kasus menunjukkan bahwa banyak yang terjatuh karena masalah-masalah pribadi. Nah, Iya, bagaimana mengantisipasi ini juga supaya iya. praktek-praktek yang sampai persidangan DKPP itu tidak terulang? Iya, Mas. Memang saya punya pengalaman 2 tahun menjadi anggota DKPP ex officio-nya Bawaslu waktu itu Ya, dan ya, menyidangkan banyak hal.
memang biasanya itu terjadi di apa ya, aktivitas aktivitas tambahan itu biasanya terjadi di saat pasca pemilu. Habis Eh, itu tidak sibuk kan itu kan. Nah, mungkin itu. Nah, sekarang ini kan tidak ada aktivitas transisi itu. Langsung beririsan dengan tahapan pilkada. Nah, saya dengar iya, dari teman-teman DKPP aduan-aduan semacam ini juga lumayan banyak gitu. Nah, iya, kami punya apa, Wasnal ya, pengawasan internal yang juga sebenarnya upaya pengetatannya banyak. Ya tidak hanya urusan katakanlah asusila, katakanlah iya, soal apa uang gitu kan, kata apa iya, suap atau iya, apa, dan iya, juga praktek lainnya. Jadi di sisi internal kita lakukan wasnal, bahkan kami juga pernah melakukan wasnal yang dampaknya orang ini kemudian di apa ya, diberhentikan gitu lah kira-kira karena iya, temuan kita. Jadi untuk menunjukkan efek jerah bahwa jajaran kami ini kalau tidak benar dalam bekerja, tim kami sendiri bisa menemukan masalahnya, tidak harus hmm, dilaporkan pihak lain ke DKPP. Itu yang iya, yang yang pernah kita lakukan di 2 tahun pertama ini, dan tentu iya, di antara yang lain memang mekanisme kontrol di masing-masing pribadi kita ya. Makanya di setiap kesempatan selalu saya ingatkan pentingnya ya saling mengingatkan, pentingnya untuk apa, menjaga hubungan, menyadari tugas dan seterusnya. Itu ya tantangan kita lah karena memang kewenangan KPU ini kan luar biasa kan. Di setiap kewenangan yang besar pasti di situ ada tantangan, godaan dan seterusnya. Dan ya kita mengingatkan teruslah teman-teman untuk tidak terjerembab dalam situasi yang iya. tidak pas gitu. Terakhir Pak Afifuddin, pada waktu pertemuan nasional KPU, Pak Presiden hadir dan kemudian Ya, menyatakan bahwa memberi apa ya tambahan insentif atau mungkin apa tunjangan atau honorarium dan sebagainya. ya, Di satu sisi mungkin itu sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan ya, kerja keras KPU, tapi di sisi lain juga menimbulkan spekulasi. Wah, ya, jangan-jangan ini ada kepentingan-kepentingan yang apa dititipkan dengan ya. menambah kesejahteraan KPU. Apa respon Pak Afifuddin? Ini sudah bertahun-tahun sebenarnya. Kalau dulu ada istilahnya uang purna tugas, terus yang sekarang Ya, ini karena tahapan yang beririsan, jadi kami mengusulkan sebenarnya ada insentif atau tunjangan tahapan. Sebenarnya dari sisi uang kehormatan kan juga sangat minim, Mas. ya, Ya, KPWRI itu berapa sih? Paling 30 berapa. ya, Itu kan ya, sangat minim. Ketika tahapan ini, hitungan kita bekerja 24 jam selama 28 ya, bulan atau ya, 30 bulan. Nah, kemudian itu kita sampaikan dengan jumlah yang kita rasionalisasikan, tapi kemudian sama Pak Presiden kemarin disetujui separuh dari yang kita anggarkan atau kita ajukan. Ya dalam keterangan surat apa peraturan Presiden itu ya ya segitu itu ya setelah nanti pemilu atau pilkadanya juga selesai. Jadi kira-kira ya bulan November mungkin. Ya ya, tapi apapun sebenarnya dinamika diskusi itu sudah sejak pemilu kemarin. Jadi menurut ya, kami ya itu situasi yang apa, wajar saja ya, kalau dibandingkan dengan semua energi, kebutuhan, dan juga hal-hal yang kita lakukan di pemilu ini. Dan semuanya dilakukan di ruang yang terbuka juga, dan ini juga pernah dilakukan kan, ada uang purna tugas dan seterusnya. Karena situasi pemilu kita yang beda dengan sebelumnya. Dulu kan habis pemilu ada jeda pilkada, hmm, pilkadanya nggak bareng, konsentrasi berubah. Nah, ya, sekarang ini ya, ada situasi yang berbeda. Nah, tentu yang penting tidak menyalahi aturan, kita upayakan lah. Yang namanya semua pihak juga pasti berupaya, pemimpin itu pasti mengupayakan kesejahteraan buat jajarannya, pasti itu apa, masuk akal lah. Adapun berhasil tidak berhasil yang namanya usaha, dan sebenarnya dari sisi uang kehormatan, tunjangan kinerja udah bertahun-tahun juga nggak ada ya, kenaikan kayaknya. Mungkin kalau Mas Bambang ini kan tahu, ya di balik ini semua paling juga kasihan lah lihat KPU ini sebenarnya kan. ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Oke, Muhammad Afifuddin.
Nurdin, Saya, STHI, MSI, Ketua KPU RI, beban tugasnya sangat berat, trust masyarakat juga tantangan yang luar biasa. yeah. Mudah-mudahan pilkada ini menjadi ujian yang akan dilewati dengan berhasil oleh KPU sebagai Amin. jangkar demokrasi Indonesia. Sekali Amin. lagi terima kasih, selamat berjuang. Ya, mohon dibantu Wassalamualaikum terus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi